Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita seperti pada beberapa minggu sebelumnya. Ini adalah pertemuan ketiga dan mohon maaf, pada kesempatan ini saya akan mencoba menguraikan beberapa sajian materi berkaitan dengan statistika sosial. Seperti yang saya jelaskan pada pertemuan pertama sebelumnya, bahwa statistika sosial adalah kita berupaya untuk menguraikan beberapa kasus sosial yang menjadi sasaran atau objek penelitian, dan kemudian kasus-kasus itu kita konversi menjadi data yang nantinya bisa akan berujung pada dua kategori, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Kalau data kuantitatif maka diperoleh dengan cara misalnya melalui proses wawancara atau kuesioner, akan tetapi kuesioner juga bisa dikonversi menjadi data kuantitatif bergantung pada teknik pengujian atau teknik penarikan kesimpulan dari suatu penelitian. Ya, pada kesempatan ini kita akan mencoba untuk bicara tentang statistika kuantitatif, tapi kita pakai pendekatan yang deskriptif. Pertama, saya menjelaskan tentang poin ini. Pada poin beberapa diagram yang saya tampilkan ini sebenarnya adalah kita masih berputar pada upaya penyajian data. Jadi data-data yang menjadi temuan dari penelitian kita coba sajikan sehingga data itu bisa terbaca, kemudian bisa dipahami, dan bisa jadi data itu akan dijadikan sebagai rujukan dari pengambilan keputusan atau penyebaran informasi. Jadi penyajian data itu bentuknya bermacam-macam. Jadi kalau misalnya di sini itu ditemukan bahwa penyajian data itu bisa dalam bentuk tabel. Nanti ada tabel namanya distribusi frekuensi, kemudian tabel biasa dan tabel kontingensi. Berikutnya juga ada grafik yang berupa histogram, poligon frekuensi, dan ogive. Dan berikutnya ada juga penyajian data dalam bentuk diagram. Minggu lalu saya pernah jelaskan diagram banyak jenisnya. Ada diagram batang, garis, lambang, lingkaran, peta, pencar, dan campuran. Beberapa penyajian data ini yang di sini terlihat ada 3 jenis cara menampilkan data. Pertama bisa melalui tabel, bisa melalui grafik, dan bisa melalui diagram. Dalam hal penggunaan penyajian data menggunakan diagram, ya, menggunakan diagram dan grafik, sebenarnya ini tidak langsung dikonversi ke sana. Akan tetapi sebelum data itu menjadi suatu grafik atau menjadi suatu diagram, maka data itu biasanya ditabulasi dulu. Disimpanlah data itu, dipetakanlah data itu berdasarkan kategori masing-masing yang dirangkum dalam bentuk tabel. Tabelnya seperti apa? Misalnya boleh jadi tabel biasa, tabel distribusi frekuensi, atau tabel kontingensi. Misalnya kita akan menemukan beberapa data yang berkaitan dengan apa yang sedang kita cari. Misalnya di sini ada sebuah data, ya, disajikan data nilai hasil ulangan matematika misalnya di sebuah sekolah. Kemudian
kurang lebih siswanya itu misalnya ada 80 siswa. Dari 80 siswa itu memiliki nilai masing-masing dari misalnya ada 61, 83, 88, 81 dan lain seterusnya sampai siswa ke-80. Maka sebenarnya ini adalah sudah termaksud bagian dari data. Ini adalah data. Akan tetapi kita tidak bisa menyimpulkan atau menarik suatu kesimpulan dari data ini. Sebab kita tidak bisa melihat misalnya mana data yang paling tinggi atau mana skor atau nilai siswa paling tinggi. Dan juga mana skor atau nilai siswa yang paling rendah. Ya, jadi ini agak susah kita baca. Ini adalah data tapi susah kita baca. Kenapa? Karena datanya adalah masih data mentah, belum diolah dan belum disajikan. Jadi data itu pertama adalah data mentah, diolah, kemudian dia disajikan dalam bentuk tabel, dalam bentuk grafik, atau dalam bentuk diagram. Jadi sebenarnya data ini kita perlu urutkan dulu pertama. Data mana yang paling kecil dan data mana yang paling besar. Jadi kita coba urutkan dari angka atau data terkecil hingga angka atau data terbesar. Kenapa itu penting? Supaya kita bisa lihat berapakah jangkauan data itu. Jangkauan data itu adalah data terbesar, ya, data terbesar dikurangi dengan data terkecil, itu disebut dengan jangkauan. Jadi data ini adalah kita akan buat dalam bentuk grafik, dalam bentuk tabel. Bagaimana caranya supaya ini bisa dimasukkan dalam tabel? Jadi kita bisa ringkas menggunakan sistem kelas. Ya. Bisa diringkas dengan menggunakan sistem kelas. Jadi sistem kelas itu adalah sistem yang seperti ini. Ya. Jadi misalnya kita urutkan tadi dari besar ke kecil, kemudian kita cari nanti frekuensinya. Itu rus itu adalah apa ya? Bentuk kasar dari frekuensi atau apa ya namanya? Seperti data itu berulang di situ, ada berapa jumlah yang ada di kelas itu atau yang ada di angka itu. Jadi misalnya ada 38 sampai 46. Ini hanya satu angka. Nanti sebentar dicari datanya. Yang manakah angka yang ada di antara 38 sampai 46 itu? Sebentar ditemukan. Oke, ini contoh tabelnya ya. Jadi tadi yang 80 tadi, ya yang 80 ini setelah diringkas itu bentuknya sederhana. Jadinya seperti ini. Jadi kita bisa baca dengan mudah. 38 sampai 46 itu hanya satu orang yang dapat. 47 sampai 55 itu 5 orang. Jadi dengan demikian data itu bisa dipahami. Bahwa misalnya kita buat standar. Di bawah 56 itu misalnya nggak lulus. Jadi yang di bawah 56, yang 56 yang itu nggak lulus. Berarti total yang nggak lulus yang ada di kelas itu. Berarti ada 1 tambah 5 yang nggak lulus adalah 6. Iya kan? Oke. Selanjutnya, sebelum kita gunakan tabel itu, kita kembali dulu ke soal tadi. Bahwa kita diminta mencari dulu
di antara tabel berikut ini manakah yang paling kecil? Ya, yang paling kecil itu angka berapa? Jadi kita bisa lihat 618388. Di sini ada angka 38. Apakah 38 adalah angka yang paling kecil? Kita cari lagi 38. Di bawah 38 itu sudah tidak ada. Jadi menandakan bahwa sebenarnya angka yang paling kecil itu adalah 38. Selanjutnya kita bisa mengambil langkah untuk bisa mengurutkan angka-angka ini. Yang paling kecil 38 gitu. Setelah 38 berapa? Sampai akhirnya ke angka paling besar. Pada angka paling besar itu kita harus hitung secara manual. Nanti sebentar kita berlatih. Oke, jadi angka paling kecil adalah 38. Cara untuk membuat data tunggal ini saya katakan sebagai data tunggal. Data tunggal itu data yang berdiri sendiri-sendiri. 85 sendiri, 92 sendiri, 90 sendiri. Ini namanya adalah data tunggal. Sedangkan yang ini namanya adalah data kelompok. Kelompok kenapa? Karena 38 sampai 46 itu kelompok. Oke, 47 sampai 55 itu kelompok. Kenapa kelompok? Karena ada rentang angka dari batas bawah ke batas atas. Oke, saya kembali ke tadi. Jadi bagaimana cara kita agar bisa mengubah data tunggal yang ini menjadi data kelompok seperti ini? Coba kita telusuri caranya. Ini adalah beberapa prosedur yang harus diingat oleh semua mahasiswa. Bahwa cara mengubah data tunggal menjadi data distribusi kelompok yang pertama adalah menentukan jangkauan atau J. Jangkauan ya. Dengan rumus jangkauan itu katanya data terbesar, data paling tinggi, paling besar dikurangi dengan data paling kecil atau data paling rendah. Jangan sampai terlewati, silakan diteliti betul, dipilih mana angka tertinggi juga mana angka terendah. Supaya hasil hitungan kita adalah akurat. Akurat yang dimaksud adalah hasil pengurangannya adalah pengurangan yang benar. Kemudian tidak ada angka yang terlewatkan dalam data tunggal yang kita miliki. Oke, dipahami bahwa pertama adalah menentukan jangkauan atau kita simbolkan dengan J. Tadi dikatakan data terbesar dikurangi data terkecil. Kalau di sini data terkecilnya tadi 38. Data terbesarnya silahkan dicari itu adalah 98. Jadi jangkauannya adalah 98 dikurangi 38. Hasilnya adalah 60. Maka jangkauan dari data tunggal itu adalah 60. Kita kembali ke tadi. Oke. Tadi jangkauan data terbesar kurang data terkecil. Berikutnya adalah menentukan banyaknya kelas. Oke. Banyaknya kelas itu yang dimaksud adalah banyaknya kelas ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu yang disebut dengan
banyaknya kelas, banyaknya kelompok. Jadi gitu. Banyaknya kelas itu yang disebut tadi dengan K gitu. Banyaknya kelas itu kalau misalnya di sini rumusnya dikatakan, ini memang sudah rumusnya ya. K itu sama dengan 1 tambah 3,33 dikali dengan logaritma N. Apa itu N? N yang ini ya. N yang itu adalah banyaknya data. Coba kita lihat di contoh tadi. Karena tadi jumlah dari data tunggal ini yang tadi nilai siswa itu adalah siswanya ada 80 ya. Jadi dibuatlah rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali dengan log 80. Ini enggak ketulis nih. Log 80. Oke. 1 tambah 3,3 kali log 80. Silakan dicari menggunakan kalkulator. 1 tambah 3,3 kali log 80. Log 80 itu adalah 1,9. Jadi 1,9 dulu dikali 3,3. Hasil daripada perkalian itu lalu ditambahkan 1. Sehingga didapatkan hasilnya adalah 7,28. 7,28 sebenarnya bisa dibulatkan di 7 memungkinkan. Tapi karena lebih juga bisa dibulatkan ke 8. Ya. Kenapa ke 8? Karena ada kelebihan angka di situ. Kita cek berapa kelas di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ternyata ada 8 kelas. Ya. Maka bisa kita bawa karena lebih dari 7 maka memungkinkan dia ada 8 kelas. Ya. Berikutnya ada 8 kelas. Kita sudah pahami bahwa tabelnya nanti ke bawah ada 8. Ya, saya hapus dulu itu. Ada 8 kelas. Barisnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 kelas, benar. Oke. Berikutnya, setelah penentuan banyaknya kelas, maka berikutnya kita menentukan panjang kelas. Oke. Panjang kelas itu adalah kita menghitungnya menggunakan rumus I. Menggunakan rumus I. Dengan I itu rumusnya adalah I sama dengan J per K. J tadi apa? J itu adalah rentang data terbesar kurang data terkecil. Kemudian K itu adalah tadi rumus 1 tambah 3,3 kali log N. Anda boleh pakai kalkulator HP Anda atau kalkulator saintifik
untuk mencari 1 tambah 3,3 log N. Log N-nya yang mau dicari, berapa banyak data di situ yang kita punya. Oke, kita kembali ke sini. Jadi I itu tadi kan disebutkan bahwa rumus untuk mendapatkan panjang kelas itu yang ini. Dari sini, dari data terkecil ke data terbesar, itu disebut dengan panjang kelas. Ya, panjang kelas yang dimaksud misalnya gini, kalau misalnya kita langsung kurang, ini kan jarak antara 38 ke 46 itu namanya adalah panjang kelas. 38, kemudian 46. Jaraknya berapa ini? Boleh juga kita kurangkan data tinggi dikurang data rendah. Ingat tadi bahwa panjang kelasnya, ya jumlah kelasnya ya, bahwa jumlah kelasnya adalah 7 atau 8. Kemudian kita ke sini. Data terbesarnya di kelompok itu dikurangi data terendah. 46 kurang 38 itu adalah 8. Akan tetapi sebenarnya maksudnya bukan 8 itu, karena dia tadi harus bisa mencapai hasil maksimum gitu. Jadi kita hitung dari 38. Boleh menggunakan jari Anda untuk bisa menghitung. 38 masuk ya, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Ya, jadi kita bisa hitung jari kembali. Dari 38 ke 46 ternyata itu ada 9. Oke. Itu adalah ada 9. Nah, tapi sebelum ke situ kita kembali dulu ke sini. Saya kembali dulu ke sini untuk bisa menghitung dasar daripada perhitungan tadi. Bahwa panjang kelas itu adalah panjang interval dari kelas bawah, ke kelas atas, kelas bawah ke kelas atas. Itu intervalnya berapa? Itu disebut dengan panjang kelas. Jadi berapa panjang kelasnya? Itu rumusnya tadi adalah I sama dengan ya, I sama dengan J per K. J-nya berapa, K-nya berapa, gitu kan? J tadi jangkauan datanya itu adalah 60. Oke. Data tinggi kurang data rendah. Kemudian tadi K-nya. K itu adalah data tertinggi, jangkauan per banyaknya kelas. Jadi 60 tadi, 60 yang ini ya, 60 dibagi dengan tadi 7,28 dibulatkan ke bawah, itu 7. Oke. 60 bagi 7 itu sama dengan 8,59. Karena lebih dari setengah, 8,5 itu setengah, 8,59 itu hampir 6, maka dia dibulatkan ke 9. Oke. Dibulatkan ke 9. Jadi 60 per 7 sama dengan 8,59 sama dengan 9, mendekati 9. Kemudian data itu kita konversi. Oke. Data itu kita konversi, kita jadikan sebagai patokan dalam memasukkan data tunggal ini dalam tabel frekuensi. Ingat, pertama jangkauan datanya adalah 60, akan tetapi
kembali ke banyaknya kelas itu kurang lebih 7, 8 juga boleh. Kemudian yang perlu diingat, tidak perlu dilupa itu adalah panjang kelasnya itu 9. Setiap kelompok selisih antara rentang bawah dengan rentang atas itu adalah 9. Kenapa misalnya ini 7? Ingat, kalau 7,5 itu bulatkan ke atas. Di bawah 7,5 itu dibulatkan ke bawah. 7,28 bulatkan ke 7. Nanti misalnya 8,59 bulatkan ke 9 ke atasnya. Jadi di sini Anda boleh menggunakan teknik pembulatan bilangan gitu, hasil operasi. Berikutnya kita coba ingat yang tadi. Angka paling rendah 38. Oke. Angka paling rendah itu adalah 38. Oh, ternyata tadi ini terulang ya, sorry. Ini terulang tadi. Jadi hanya 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Benar 7. Oke. Pertama, kita coba membuatkan tadi data terendah adalah 38. Sebenarnya para ahli statistik menyarankan agar tidak pas di angka itu, dilebihkan 1 atau 2. Misalnya batas paling bawah tadi adalah 38. Maka bisa kita mulai dari 36 atau boleh juga kita menggunakan 37. Oke. Tergantung pada kemauan kita, tapi karena di sini dia gunakan 38 dengan angka terkecil adalah 38 itu boleh juga gitu. Jadi data paling rendah adalah 38. Tadi dikatakan bahwa panjang kelasnya tadi adalah 9. 9 yang ini ya. Panjang kelasnya 9. Jadi rentang bawah ke rentang atas itu 9. 3 silakan dihitung. 38 masuk, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Setelah 9 maka di sini ada 46. 46 keberapa lagi di bawah? Pastikan adalah pas ke bawahnya angka yang berurutan. Kalau di atas 46 maka di bawah 47. 47 ke berapa lagi? Hitung lagi. 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Setelah 9 angka itu ada 55. Di bawah lagi setelah 55 itu adalah 56. 56 silakan dihitung lagi 9 angka selingannya. 56, 57 sampai akhirnya dapat 64. Kemudian 65. Bawahnya 65, 65 lagi butuh 9. Selisih 9 angka lagi sampai 73. Habis itu 74. Jadi ini lanjutan ke bawah. Jadi 46, 47. Oke. 46, 47. 55, 56. 64, 65. 73, 74. Jadi gitu. Sampai akhirnya habis setelah mencapai 7 banyaknya kelas. Jadi kelasnya ada 7, jadi hanya ada 7 kolom gitu. Hanya ada 7 kolom. Jadi kolom yang ini tidak dihitung itu. Karena tadi berulang dia. Oke. Kalau kita sudah buat kelasnya. Sudah buat kelas-kelasnya. Sampai akhirnya ketemukan ada 7 di situ. Sampai habis angka. Kapan berhenti? Angka setelah melewati angka tertinggi. Angka tertinggi di sini berapa? Tadi angka tertinggi adalah 98. Yang kita dapat di sini lebih dari 98, tidak masalah. Oke. Itu tidak masalah lebih dari 98 karena itu bagian dari taraf kesalahan data. Oke, setelah kita buat dalam bentuk kelas seperti ini, maka selanjutnya kita hitung frekuensinya. Misalnya 38 sampai 46 ada berapa angka? Dicarilah 38 sampai 46. Mana lagi? Oh, hanya 1.
Oke, ditulislah di bagian turus 1. Kemudian 47 ke 55, cari lagi di sini. Oke, 47 ke 55 itu kodenya ya. 47 ke 55, jadi 48 masuk. Kemudian 49 masuk. Mana lagi? 47 ke 55, 47 ke 55. 47 ke 55, 48 itu masuk lagi. Kemudian 47 ke 55. Oke, 51 masuk. 47 ini 49 masuk. Jadi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Betul nggak 5 nih? Iya betul 5. Jadi 5 itu 1, 2, 3, 4 garis. Nah, itu namanya turus. Baru tulis ulang di sini 5. Tadi juga tulis 1 gitu. Hitung lagi dari angka 56 ke 64. Silahkan dicari lagi di sini dengan boleh menggunakan warna yang berbeda. Jadi dikatakan 56 sampai 64. Silahkan dicari mana 56 sampai 64. Ini ada masuk 1. 64 kan, berarti di bawahnya 64, 61. 56 sampai 64. 56 sampai 64, 60 masuk. Kemudian 63 masuk. Silahkan dihitung nanti sampai habis. Sebentar nanti ada tugas untuk ini. Kemudian kita tuliskan turusnya. Iyo, ini ada 7 nih. 7 itu berarti 4 garis tambah 2 gitu. Ada 12 nih, 65 sampai 73 ada 12. Jadi hitung 1 2 3 4 5. 1 2 3 1 3 4 5. 1 2. Ah gitu. Itu namanya turus. Ditulis ulang di sini 12 7 6. Kemudian berikutnya nanti di sini total dihitung kembali di sini. Nanti di bagian bawah itu jumlah. Oke, jumlahnya berapa? Itu yang kita jumlah adalah yang ini. Yang kita jumlah adalah yang ini. 1 tambah 5 tambah 7 tambah 12 tambah 25 tambah 22 tambah 8 tambah 1. Dapat jumlahnya di sini. Karena tadi jumlahnya 80, maka di sini pun harus sama 80 jumlahnya. Jadi ini adalah cara mengkonversi data tunggal menjadi data kelompok. Oke. Sebentar saya hapus. Setelah kita temukan nanti data tunggal menjadi data kelompok tadi, maka disinilah kita bisa buat pertama. Ini sudah jadi tabel. Oke. Tabel namanya adalah tabel distribusi frekuensi. Dari tabel ini kita ingin buat menjadi sebuah diagram, gampang. Oke. Kenapa dari tabel menjadi sebuah diagram gampang? Tadi misalnya saya buat. Ini adalah kita tinggal bawa ke Excel. Kelas, kemudian frekuensi gitu kan. Jadi kelasnya tadi adalah dari 38 ke berapa? 46. Kemudian 47 ke 55 begitu ya. 47 ke 55, apakah demikian? Ya benar. Kemudian 56 ke 64. Lalu 65 ke 73. 74 ke tambah 9 ya. 74 ke 83. 84 ke 92.
92, 93 ke berapa ini? 101. Betulkah? Kayaknya beda nih. Oh, 92. 74 ke 82 ada 83. 74 ke 82. 74 ke 82 benar. 82 berarti 83. 83 ke 91. 92 ke 100. Oke. Kemudian kita pilih frekuensinya berapa tadi frekuensinya. Frekuensinya 15712. Oke. Jadi frekuensinya tadi katanya 15712. Kemudian 25228. 8 1 kah? Oh, 92 itu ke 108. Mana yang salah? 83517. Oh no, ini 5. Kemudian 571225. 57. Oh, 157. Ada satunya. Oke, jadi ini kita sudah temukan frekuensinya. Di sini misalnya jumlah. Tinggal kita jumlah sama dengan sum. Sum itu untuk menjumlahkan. Baru kita blok. Enter. 80. Benar. Tadi jumlahnya adalah 80. Kemudian berikutnya kita akan buatkan grafiknya, diagramnya. Bisa tinggal blok yang kita akan jadikan diagram, baru kemudian insert, kemudian kita pilih diagram. Bisa diagram seperti ini, bisa juga seperti ini. Jadi kita bisa rubah di sini bentuknya, kemudian nanti bisa juga nanti berubah. Ini diagram satu. Ini kita bisa rubah-rubah warnanya, misalnya bergantung pada kemauan kita. Oke, kita coba hilangkan. Ini adalah diagram, jadilah dia diagram. Misalnya kita akan, ini kan tadi tabel, grafik. Bagaimana kita akan buat dia jadi grafik? Jadi cara buat grafiknya adalah masuk saja di Excel setelah buat datanya, kemudian buat dia menjadi sebuah grafik. Oke, inilah namanya grafik. Jadi titik-titik ini melengkung membentuk sebuah cekungan, lengkungan gitu. Itu namanya, ini adalah namanya frekuensi. Ini namanya di sebuah grafik. Jadi ini grafik, jadi sebuah grafik kalau sudah ditabulasi, atau dia tadi adalah jadinya sebuah diagram. Oke, ini adalah diagram. Kita bisa rubah misalnya tampilannya. Ini adalah cara kita mengubah tampilan diagramnya bergantung pada kemauan kita. Kita buat kelasnya, warnanya pun bergantung pada kita. Kita pilih warna yang mana. Ini silahkan masuk di Excel. Oke, kita pilih misalnya, oh kita mau yang punya satuan atau apalah namanya begitu. Ini kan, ini ada satuannya, bisa kita pilih.
bergantung pada model yang kita inginkan. Oke, misalnya ini adalah frekuensi, misalnya ini adalah kelas. Kita bisa ganti ini frekuensi. Oke. Kemudian ini adalah kelas. Kita hapus frekuensi yang di atas. Kita hapus juga itu, jadilah dia seperti itu bentuknya. Oke. Mungkin untuk pelajaran kita hari ini cukup ini saja dulu. Tugasnya nanti saya berikan dalam video ini. Akan ada data yang akan saya berikan, data tunggal. Silahkan Anda buatkan tabel distribusi frekuensi. Kemudian silahkan Anda buatkan diagram. Juga silahkan Anda buatkan grafik. Teknik tugasnya adalah sama dengan teknik yang saya berikan ini. Jadi, Anda boleh merekam layar komputer Anda sambil Anda mengerjakan tugas itu. Kemudian lembar kerja Anda terekam di layar komputer Anda dalam bentuk video. Atau Anda bisa menuliskannya di atas kertas. Sambil Anda menuliskan di atas kertas, sambil Anda rekam prosesnya. Setelah itu silahkan Anda upload di video di YouTube. Kemudian link YouTube silahkan dikirimkan di grup kalau Anda sudah mengupload tugas Anda. Demikian perkuliahan kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.